kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Daniel Rangga. Siapakah Lewiatan dalam Yesaya 27 ayat 1? Apakah sama dengan naga yang ada di dalam kitab Wahyu? Oke, saya bacakan Yesaya 27 ayat yang pertama. Pada waktu itu Tuhan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Silakan Bapak Pendeta. Terima kasih. Di sini Lewiatan sejajar dengan ular naga. Jadi bicara tentang Lewiatan, ular yang meluncur, Lewiatan, ular yang melingkar, lalu kemudian disebutkan ular naga yang di laut. Istilah Lewiatan, ular naga, ini di dalam Alkitab menggambarkan musuh atau menggambarkan suatu musuh dari Allah yang memusuhi Allah. Bahkan di dalam kitab Wahyu, naga itu dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, dia adalah iblis, setan, atau disebut juga dengan ular tua. Ya, bahkan dalam Wahyu pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayat yang ke-4, digambarkan ada naga yang merah padam yang mau membinasakan akan jemaat Tuhan, mau membinasakan bahkan Yesus sendiri. Jadi di dalam Alkitab, naga atau Lewiatan itu menggambarkan musuh Allah. Sebenarnya kata Lewiatan ini di dalam bahasa Ibrani, Lewiatan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata Lewiatan, tetapi kalau kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-40 ayat yang ke-20, saya coba buka kitab saya, dalam Wahyu pasal yang ke-40 ayat yang ke-20, mengatakan, dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau menghimpit lidahnya dengan tali? Istilah buaya di sini, di dalam Ayub 40 ayat yang ke-20, dalam bahasa Ibraninya adalah Lewiatan juga. Tapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai buaya. Jadi pada intinya Lewiatan dalam Alkitab Perjanjian Lama ini adalah menunjuk kepada suatu makhluk atau binatang air yang dahsyat, entah bagaimana rupanya, tetapi di dalam nubuatan-nubuatan yang disebutkan, khususnya tadi di dalam kitab Yesaya, itu menggambarkan musuh Allah. Musuh Allah. Makanya dikatakan dalam Yesaya pasal yang ke-27, pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan. Berarti Lewiatan adalah musuh Allah, kejahatan yang menentang Allah, setan, menggambarkan ya. Nah, boleh juga kita lihat kata yang sama yang juga disebutkan dalam kitab yang lain, dalam kitab Mazmur, contohnya pasal yang ke-74, kita buka Mazmur pasal yang ke-74, ayat yang ke-14, engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan dan memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Kalau kita baca keseluruhan pasal 74 ini, juga berbicara tentang bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Contohnya ayat yang ke-15 mengatakan, engkaulah yang membelah mata air dan sungai, engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan Allah menuntun orang Israel. Ada suatu istilah yang cukup menarik di sini, karena dalam ayat 14 tadi, Yesaya 74 ayat 14, engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, meremukkan kepala Lewiatan. Dan ini adalah Tuhan. Engkau di sini artinya Tuhan yang mengalahkan Lewiatan. Lewiatan di sini menggambarkan musuh
Allah, yang memusuhi Allah, yaitu orang Mesir. Dan Tuhan mengalahkan orang Mesir, meremukkan orang Mesir, supaya orang Israel waktu itu bisa keluar dari Mesir. Nah, sekarang kata meremukkan kepala-kepala Leviatan, meremukkan kepala. Saya jadi ingat dengan satu ayat yang ada dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Tuhan berfirman kepada ular yang telah menjadi penggoda dan membuat Hawa dan Adam jatuh. Kejadian 3 ayat yang ke-15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, artinya keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Jadi kekalahan setan itu digambarkan dengan keturunan perempuan yang adalah Yesus Kristus yang mengalahkan setan, dan Yesus mengalahkan setan itu digambarkan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 sebagai meremukkan kepalanya. Nah, di dalam Mazmur 74 ayat yang ke-14 juga dikatakan, engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Leviatan. Nanti belakangan di dalam kitab Wahyu barulah jelas bahwa naga yang digambarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-12 itu, dan bahkan di sepanjang kitab Wahyu begitu berbicara tentang naga, maka sangat jelas siapa yang dimaksudkan dengan naga itu. Kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Demikianlah yang dimaksudkan dengan Leviatan. Seperti apa bentuknya secara sebenarnya di dalam Alkitab Perjanjian Lama, tetapi istilah Leviatan digunakan di dalam sajak, dalam nubuatan untuk menggambarkan yang memusuhi Allah, pekerjaan setan yang memusuhi Allah, dan Allah selalu tampil sebagai pemenang. Terima kasih.